وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekal untuk menghadapi segala problematika di dalam kehidupan ini. Dan bekal itu adalah jalan yang lurus yang akan bisa menyelamatkan kita untuk menghadapi segala macam kejadian-kejadian yang ada di alam semesta, dan akan membawa diri kita selamat dari alam dunia ini dan berbagai macam cobaannya dan berbagai macam permasalahannya, hingga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kejayaan yang abadi nanti di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk belajar bagaimana pandangan-pandangan Islam, pandangan-pandangan orang-orang yang beriman, aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang telah diterangkan kepada kita dan dijelaskan juga oleh para alim ulama untuk menghadapi berbagai macam kejadian dan kejadian yang dialami oleh manusia. Saat ini sudah sekian bulan kita khususnya dan alam pada umumnya menghadapi problem adanya wabah corona, dan dengan adanya wabah corona ini berdampak bukan hanya kesehatan, tapi berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada sosial kehidupan, berdampak kepada keamanan, berdampak kepada perilaku manusia, ya, sehingga banyak orang cemas, banyak orang sedih, banyak orang depresi, banyak orang susah dalam menghadapi ini. Untuk itu kita belajar. Pada saat ini saya akan baca bagaimana nasihat seorang wali Allah, Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, di dalam qasidahnya yang saya akan cuplikan dalam waktu yang singkat ini, yang mana nasihat beliau yang sangat berharga dan sangat luar biasa memberi bekal bagi kita dalam menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Beliau mengatakan dalam sebuah qasidahnya, ilzam baba rabbik wa turki kulla dun was'al salamah min daril futur. Beliau mengatakan, kamu wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, wahai saudara-saudaraku, hendaknya secara istiqamah untuk berada di depan pintunya Allah. Di depan pintunya Allah artinya selalu berharap kepada Allah, selalu memohon kepada Allah dengan pertolongan-pertolongan Allah, dan istiqamah di dalam menjalankan ketaatan, istiqamah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin kita akan ditolong oleh Allah kalau kita tidak nurut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi hati kita
sebagai seorang yang beriman hendaknya memiliki harapan yang dalam kepada Allah. Karena kita wajib yakin bahwa tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak akan bisa memberikan kejayaan, kebahagiaan dan segala menghilangkan malapetaka juga kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus hati kita berharap kepada Allah, selalu berada di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita ini seorang pengemis. Ya, seorang pengemis kalau ingin diberi maka harus istiqamah, harus ngetir terus, tidak bosan-bosan berada di depan pintunya orang yang kaya raya. Setiap kali orang kaya itu lewat, kita selalu menadahkan tangan dan meminta. Terus seperti itu, siang kita lakukan, malam kita jalankan, pagi, sore. Satu saat pastilah orang kaya itu akan punya iba, rasa kasihan untuk menanya kepada kita, butuhmu apa? Apalagi yang kita misi ini adalah zat yang menamakan dirinya yang Rahman, yang Rahim, yang Hanan, yang Manan, yang Wahhab, Al-Karim, Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih pada diri kita, ya, yang kita tidak berdoa pun dikasih oleh Allah, apalagi kita berdoa. Dan selalu berjanji bahwa siapa yang berdoa dan berharap pasti akan diberi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan berikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada hamba-hambaku itu, sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Dekat pertolonganku, dekat rahmatku, dekat kasih sayangku, dekat uluran tanganku. Fa inni qarib. Dan aku berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku berjanji bahwa aku akan mengijabahi setiap hambaku yang berdoa kepada aku. Aku berjanji pada diriku sendiri gitu. Ujibu da'watad da'i. Aku akan ijabahi doanya orang-orang yang berdoa kepada aku. Janji Allah, pasti Allah tidak akan la tukhliful mi'ad. Ya, tidak akan beli janji daripada janjinya. Tetapi ada syaratnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, harus menjalankan kewajiban yang aku telah perintahkan kepadanya. Apa yang telah aku perintahkan laksanakan. Salat 5 waktu jalankan, puasa jalankan. Ya, perintahku juga supaya kamu meninggalkan larangan. Tinggalkan itu larangan, jangan dosa dan berbuat maksiat. Wal yu'minu bi, dan harus beriman kepada aku, kata Allah. Beriman bahwa aku ini kuat. Beriman bahwa aku ini akan menolongnya. Beriman bahwa aku ini yang akan bisa menyelesaikan masalahnya. Harus yakin bahwa akulah yang akan bisa menyelesaikan masalah mereka. Harus yakin bahwa akulah yang akan membantunya dan menolongnya, menyehatkannya, memberikan kekayaan, memberikan rezeki, memberikan obat jika sakit, memberikan pakaian jika tidak punya pakaian, memberikan naungan jika butuh naungan. Harus yakin dengan aku. Kalau kamu menjalankan kewajiban dan yakin kepada aku, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, siapa yang akan bisa menolong kita kalau bukan Allah? Siapa yang akan bisa membantu kita kalau bukan Allah? Siapa yang perhatian dengan diri kita kalau bukan Allah? Ya, beliaulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang paling perhatian dengan kita, paling kasih sayang dengan kita. Ya gitu. Ilzam rabbaka katanya. Watruki kulladun. Dan tinggalkanlah
dari segala sesuatu, kata Allah, dan hal-hal yang rendah, ya, hal-hal kemaksiatan, dosa, harapan kepada hal-hal duniawi, gitu. Was'alis salamah min daril futur, dan min daril futur, ya betul. Was'alis salamah min daril futur, hendaknya kamu minta keselamatan kepada Allah dari rumah yang penuh dengan fitnah dunia, maksudnya darul futur ini dunia. Mintalah kepada Allah selamat dari dunia ini. Dunia ini ibarat jemaah yang mulia, ibarat jalan yang penuh dengan ranjau, jalan yang penuh dengan jurang, jalan yang penuh dengan berbagai macam permasalahan. Inilah dunia. Kanan, kiri kita, depan, belakang, atas, bawah, ini serangan-serangan iblis dan bala tentaranya dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Selalu pada dia fitnah dunia ini, tempat cobaan, tempat rintangan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat. Ya, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari ini. Karena iblis sudah berjanji akan menggoda kita dari kanan kita, dari kiri kita, dari depan kita, dari belakang kita. Menggunakan anak kita sebagai cobaan, menggunakan istri kita sebagai cobaan bagi kita, menggunakan keluarga kita semuanya sebagai cobaan, teman-teman kita yang kita miliki dunia ini cobaan bagi kita. Cobaan untuk apa? Cobaan agar kita ini terseret, ya, terseret ke dalam kehinaan, dosa dan maksiat, sehingga kita kalau kita berbuat dosa, maka azab dan kepedihan akan turun pada diri kita, sehingga kita akan putus asa. Manusia itu kalau sudah banyak dosa, terus banyak sekali hal-hal yang dia lakukan dengan dosa, sehingga minta tolong tidak kunjung-kunjung tiba, akhirnya manusia putus asa. Kalau sudah putus asa, itulah keberhasilan syaitan merangkap kita untuk menjadi temannya nanti di akhirat, di nerakanya Allah SWT. La yudiku sadruk, katanya, la yudiku sadruk wal hadis yahud. Kamu jangan sempit dada, kata Allah. Jangan sempit dadamu, jangan suka, jangan gundah, jangan sedih, jangan susah kamu. Fal hadis yahud, semua yang ada di dunia ini, kejadian-kejadian apapun pasti akan berlalu. Al hadis yahud, pasti akan hilang. Corona akan hilang, kesusahan akan hilang, kesedihan akan hilang, malapetaka akan hilang. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Demikian pula kalau ada orang bahagia, kebahagiaan pun akan hilang juga, kekayaan akan hilang, pangkat derajat akan hilang. Semua kejadian yang ada di dunia ini sementara, ya sementara. Jadi kalau sekarang ini kita dalam keadaan kesusahan, akan sirna kesusahan itu, akan hilang satu-satu. Maka jangan terlalu bersedih hati. Kalau kita berhasil, jangan terlalu foya-foya dan jangan terlalu melampaui batas. Karena al-hadis yahud, kejayaan kita, kebahagiaan kita, jangan melenakan diri kita, karena satu saat pasti akan dicabut oleh Allah. Ketika kalian sukses, ketika kalian kaya raya, jangan sombong dan takabur dengan kekayaannya. Pasti satu saat akan kalian tinggalkan kekayaan itu, atau kekayaan yang meninggalkan kita. Ya, kalau kita sekarang dalam keadaan sedih dan susah pun juga jangan terlalu lampau sedih, jangan terlampau susah, karena kejadian pasti akan berlalu. Ya. Allahul Muqaddar wal alam syuhud. Allah lah, ya, Allah lah yang akan mentakdirkan semua kejadian ini, semua takdirnya Allah, semua kehendaknya Allah. Wal alam syuhud, alam ini berubah-ubah, ya, alam berubah-ubah. Kadang sebagaimana perubahan yang terjadi ini, tadi siang, sekarang malam, besok akan muncul matahari lagi, dan terjadi pagi hari, siang hari, sore hari, akan kembali malam hari. Ini sekarang terang, akan datang hujan, akan datang mendung,
akan datang gelap, akan terjadi petir dan halilintar yang menyambar, akan turun hujan, terus kemudian nanti akan terang kembali. Begitulah keadaan dunia. Al-alam syurun, kata beliau. Alam ini berubah-ubah. Jadi jangan terlalu sedih. Kalau senang jangan terlalu senang. Yang penting kita harus tahu ilmunya. Ilmunya bagaimana ketika kita dalam miskin tetap taat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan kaya tetap taat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan sehat taat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan sakit taat kepada Allah. Ketika kita masih muda taat kepada Allah. Ketika nanti kita tua taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah lah inilah yang akan menjadikan kita akan selamat dan akan bisa menghadapi dunia ini dengan penuh rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La tukthir lihammu ma udir yakun, kata beliau. Jangan banyak sedih dan susah. Semua yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Ya, bahwa percayalah dengan rukun iman yang keenam, wal qada wal qadar, ya, al khair wa syarr min Allah Ta'ala. Semua kejadian-kejadian merupakan takdirnya Allah, merupakan qada dan qadarnya Allah, baik ataupun buruk. Maka kita percaya, ya, kita percaya. Kalau sekarang ini ada corona, ada penyebabnya, mungkin ada orang jahat yang berbuat jahat sehingga menyebarkan virus ini di mana-mana. Itu semua hanya sebab saja. Tapi yang jelas semua adalah takdirnya Allah. Semua adalah kehendak Allah. Kita jangan terlalu terobsesi dengan karena sebab ini, karena sebab itu. Sudah semua takdirnya Allah. Terima saja. Terima saja kehendaknya Allah. Dan semua kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Maka Rasulullah disuruh bilang sama orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir itu apabila, dan terutama orang-orang munafik, apabila Rasulullah menerima kebaikan mereka susah. Rasulullah dapat kenikmat yang banyak, Rasulullah SAW dapat pangkasan perang, mereka susah, sedih. Tapi ketika Rasulullah dalam keadaan sedih karena ada hal yang menjadikan beliau sedih, kalah perang dan sebagainya, maka orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai. Dan selama karena sebab ini, karena sebab itu dan sebagainya. Kamu wahai muslimin kalah karena sebab ini dan sebab itu. Maka Rasulullah katakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la yusibana." Sekali-kali Allah tidak mengatakan pakai la, bukan pakai lam juga, pakai lan. Lan itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Lan tidak sekali-kali tidak. Yusibana akan menimpa apa saja, tidak sekali-kali akan menimpa. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah catatkan, sudah Allah takdirkan, sudah ada catatannya Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz tadi, bahwa kejadian itu pasti akan terjadi. Dan Allah mengatakan kepada Rasulullah supaya sampaikan dalam Quran ini, illa ma kataballahu lana, pakai kalimat lana, bukan alaina. Jadi kalau kaidah bahasa Arab, ya, kalau pakai la, pakai lam, itu menunjukkan hal yang baik, menunjukkan yang baik. Ya, lana artinya hal yang kita terima kebaikan. Jadi semua kejadian-kejadian yang ditimpakan Allah, yang ditakdirkan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam, itu Allah katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Lana, semuanya baik, semuanya yang menimpa kita itu ada kebaikannya, itu ada hikmahnya yang baik untuk kita, bukan merupakan kecelakaan, bukan merupakan siksaan, bukan merupakan azab bagi mukminin, bagi muslimin.
semua kejadian-kejadian apapun yang kita terima, walaupun kejadian itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya, walaupun kejadian itu tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang yang beriman wajib yakin bahwa kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita atau yang sesuai dengan harapan kita itu baik untuk kita, itu barokah untuk kita, itu rahmat Allah untuk kita. Jangan diterima dengan sedih, jangan diterima dengan grundel atau hal yang tidak kita maukan. Terima dengan ikhlas. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Taifah Sufiyah di Baghdad, beliau ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, saya ingin tahu kalau ada kejadian yang menimpa diri saya ini, apakah ini azab, apakah ini rahmat, atau ini ujian bagi saya? Saya ingin tahu ciri-cirinya apa, bedanya apa?" Ditanya Imam Junaid, "Kalau kamu ingin tahu bahwa apa yang menimpa diri kamu ini azab Allah kah, atau cobaan Allah kah, atau rahmatnya Allah bagi kamu?" Kata beliau, ketika kamu menerima cobaan, menerima hal yang tidak sesuai dengan kehendak kamu, musibah datang pada diri kamu, kalau kamu itu tidak suka, artinya berontak terhadap kehendak Allah, tidak rela, sehingga kamu berbuat maksiat karena itu, atau kalau kamu putus asa karena itu, atau kamu berkesedihan yang berkepanjangan karena kamu tidak terima, hatimu tidak terima, berontak terhadap kejadian itu, ketahuilah bahwa itu azab. Azab itu dari Allah untuk kamu. Tapi kalau kau menerima hal kejadian itu, ya, kamu sabar, menerimanya, kamu dalam keadaan sabar, maka itu merupakan ujian bagi kamu, cobaan saja, bukan azab. Tapi kalau kamu terima kejadian itu dengan hati yang ikhlas, hati ridho, ya Allah, saya yakin kalau engkau mengatakan dirimu dalam Al-Quran bahwa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, dari tanganmu lah segala kebaikan dan engkau berkuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair, di tangannya Allah kebaikan, sehingga tidak pernah keluar dari kehendak Allah kecuali kebaikan. Ada hikmah di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya yang manusia tidak bisa nangkap. Kadang bisa nangkap, kadang tidak bisa nangkap. Maka semua kejadian mesti ada hikmah yang di balik itu, baik, dan saya terima. Ya Allah, tidak ada di alam semesta ini yang sayang dengan saya melebihi sayangmu terhadap diri saya. Saya yakin bahwa ibu kandung saya sayang dan cinta dengan saya karena engkau telah tanamkan rasa cintanya dalam dirinya sehingga dia sayang dan cinta dengan saya. Saya yakin ya Allah bahwa ayah saya sayang dengan saya karena engkau telah tanamkan rasa cintanya dalam dirinya sehingga sayang dan cinta dengan saya. Demikian pula ya Allah, kalau anak-anak saya, istri saya, keluarga saya menyayangi saya, itu merupakan percikan-percikan kasih sayangmu yang telah kau tanamkan kepada hamba-hambamu yang di sekitar ini sehingga dia sayang dengan saya. Berarti ya Allah, saya yakin bahwa engkau adalah gudangnya kasih sayang terhadap diri saya. Engkau adalah pusat kasih sayang terhadap diri saya. Engkau zat yang sayang dan cinta dengan saya. Maka tidaklah mungkin kejadian ini kecuali karena memang kasih sayang. Ya, sebagaimana ibu kandung saya tidaklah mungkin akan memiliki rencana yang jahat untuk diri saya. Tidaklah mungkin ayah saya punya rencana jahat untuk diri saya.
maka saya pun juga yakin tidak mungkin engkau punya rencana jahat untuk diri saya. Walaupun tidak saya terima, walaupun saya tidak suka, ada hal yang tidak cocok dengan diri, tapi saya wajib ridho terhadap ya Allah. Saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu bagaimana cara menyelesaikannya. Engkau yang lebih tahu ya. Bilang begitu. Maka Imam Junaid mengatakan, kalau kamu punya hati yang seperti itu, tanda bahwa hal yang buruk yang menimpa pada diri kamu itu untuk meningkatkan derajatmu. Itu adalah peningkatan derajat yang Allah akan berikan kepada kamu. Begitu para jamaah yang mulia. Jadi kita la tukthir hammuk ma qudir yakun, kata Allah. Jangan terlalu banyak sedih dan susah, tidak terima dengan keputusan Allah. Memang itu sudah jadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu habib Allah. Fawwid lahu umurak wa ahsin dunun. Maka semua urusan kamu ini kau tawakal saja kepada Allah. Ya, tawakal saja kepada Allah. Fawwid amr wa ahsin dunun, dan husnudzan kepada Allah. Tadi itu baik sangka. Ya para jamaah yang mulia, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah bersabda, khaslatani ma fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatani ma fawqahuma syai'un minasy syarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada yang lebih baik melebihi dari dua perkara ini, kata Nabi. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah. Dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara ini. Su'udzon dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah, dan berburuk sangka dengan hamba-hamba Allah. Jadi para jemaah yang mulia, kalau kita tidak terima takdirnya Allah, takdir pasti akan terjadi, dan kesedihan kita akan terus bertambah. Kesumpekan kita terus akan bertambah dan kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan ridha, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan kasih pahala dengan kesabaran kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan segera menolong kita karena Allah cinta dengan kita. Begitu. Maka pilih mana? Sama-sama. Tidak akan lepas kita dengan takdir. Ya. Tidak akan lepas kita dengan takdir. Sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita harus berinteraksi menjawab takdir ini. Jawablah dengan husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Jangan berburuk sangka. Pasti ada hikmahnya, itu aja. Jadi para jamaah yang mulia, orang yang dia sakit kemudian dia rela dengan sakitnya, itu ridho, itu setengah daripada kesembuhan. Setengah daripada kesembuhan. Tapi kalau orang sakit kemudian dia berontak dengan kesakitannya itu, dia akan dapat double sakitnya. Double, sudah sakit lagi dia. Karena sakit yang paling besar bukan fisik, sakit yang paling besar adalah pikiran dan hati. Jadi kalau hati kita ini nikmat, rasa ridho, sakit itu cepat hilang. Karena zat imun kita sendiri dengan rasa gembira dan bahagia itu, tubuh kita ini akan kuat. Ya, organ-organ tubuh kita ini kuat, nyawa kita pun akan seger gitu. Tapi kalau kita lemas, kita tidak terima, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Sudah sakit fisik, lama-lama bisa sakit jiwa. Ya, orang itu kalau sakit fisik terus, fisik, sakit jiwanya dia kalau dia tidak terima. Tapi kalau terima, sembuh dia sebenarnya. Ya, para jemaah yang mulia, di satu negara yang mati kena corona itu, ya, dikatakan katanya 500.000. Setelah diselidiki bahwa yang benar-benar mati kena corona itu cuma 100.000, yang 400.000 itu mati karena stres takut dengan corona.
panik karena rasa takutnya, paniknya, ya akhirnya ya stres dia, zat imunnya turun, semakin sedih, akhirnya mati dia seperti itu. Jadi para jamaah yang mulia, gitu ya, fawwid umur, wahsin dulu, sampai ke tawakal kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana, kata Nabi. Huwa maulana, Allah maulana. Allah lah zat yang melindungi kita. Allah lah zat yang mengasihi kita. Maulana artinya banyak. Maulana marja, tempat bersandar. Maulana artinya adalah zat yang mencintai dan mengasihi kita. Maulana adalah tempat zat yang mengayomi kita, melindungi kita. Huwa maulana. Fal yatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang-orang beriman itu bertawakallah kepada Allah. Tawakal, ya, tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dia pasrah dengan Allah, fa huwa hasbuh. Sudah cukup bagi Allah sebagai pelindung. Sudah cukup bagi Allah akan sebagai penolong. Cukup bagi Allah akan menyelesaikan masalahnya. Tawakal saja kepada Allah. Para jemaah yang mulia, kalau kita punya perkara kecil, ya, kemudian kita punya, zaman sekarang ini banyak orang KKN. Ada zaman di negeri yang banyak KKN, ada satu negeri banyak KKN, karena ada orang yang dia kenal dengan raja, punya masalah kecil. Kemudian raja sudah bilang sama dia, hei, kamu ini saya punya hubungan khusus dengan kamu, karena saya suka dengan kamu. Ini nomor saya khusus. Yang tahu nomor ini cuma istri saya dan kamu saja. Jadi kalau ada bel, ada SMS, pasti kalau ada istri saya ya kamu, pasti saya buka. Nomor khusus. Kalau punya apa-apa, punya masalah apa-apa, punya problem apa-apa, hubungi saya. Telepon, WA, atau apa saja. Para jamaah itu. Maka orang itu dia tawakallah dengan pasrah dengan raja. Punya masalah, dia bilang, WA, raja, saya punya masalah ini. Sudah tidur dia. Besok selesai masalahnya. Para jamaah yang mulia, akan diselesaikan. Cukup bagi raja akan menyelesaikan masalahnya. Para jamaah yang mulia, Allah Ta'ala sudah berjanji pada kita, penguasa alam semesta. Semua kejadian apapun di alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Para jamaah yang mulia, betul apa tidak? Allah lah yang punya kuasa, Allah lah yang menciptakan. Ya. Jadi para jamaah yang mulia, kalau sudah seperti itu ya sudah kita tawakal kepada Allah. Mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Cukup bagi Allah akan menyelesaikan semua masalahnya. Fa'alallah falyatawakkalul mu'minun. Fa'alallah, maka hendaknya kata Allah, orang-orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah. Fa'alallah, tawakal saja kepada Allah. Fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi. Ya, Allah akan mencukupi. Maka para jamaah yang mulia, kalau antum punya masalah, antum baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya antum get connecting hati antum kepada Allah, get connecting pikiran antum kepada Allah, bahwa cukup bagi Allah lah akan menyelesaikan masalah saya, dan Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Begitu. Allah lah sebaik tempat untuk kita bertawakal, memasrahkan urusan kepada Allah. Wa ni'mal wakil, itu artinya seperti ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik daripada tempat untuk kita pasrahkan semua urusan kita. Hasbunallah, cukup bagi Allah. Begitu. 450. Ini kenapa kok jumlahnya 450? Ini para salaf tahu rahasia itu, angka. Ya. Jadi dulu para sahabat Nabi ketika di dalam perang Ahzab, jadi sahabat sedikit dikepung dengan 9 suku Quraisy.
pasukan Quraisy yang begitu banyak dikumpulkan jadi satu, pembesar-pembesarnya kumpul jadi satu, tambah lagi Yahudi ikut bergabung, tambah lagi orang-orang munafik ikut bergabung, semuanya Rasulullah dikeroyok. Rasulullah dikeroyok besar-besaran. Dan orang-orang munafik mengompori sahabat, hati-hati, mereka bergabung, kau akan ditumpas semuanya, kau akan dihajar, dihabisi semuanya. Mereka marah ini orang munafik, orang-orang kafir. Jadi Ahzab itu artinya sekutu, perang sekutu, orang-orang sekutu Rasulullah sendiri dengan para sahabat yang kecil, miskin, kurang senjatanya, kurang makanannya, kurang segala-galanya. Lagi di dalamnya ada musuh dalam selimut yang nakut-nakuti para sahabat. Maka sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kami pasrah. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat sebaik-baik dari tempat untuk kita pasrah. Ya. Maka dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu Allah rubah yang tadinya mencekam, akhirnya Allah tolong kepada para sahabat itu. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala badai yang mereka mengepung Rasulullah, Allah turunkan badai yang sangat besar sehingga porak-porak berat badai itu bisa mengangkat batu dari gunung, melempari kemah-kemah mereka, melempari pasukan mereka. Allah hajar dari langit, Allah hajar dari gunung, hajar. Akhirnya mereka porak-porangan toranda dengan pasukannya Allah. Allah berkuasa. Maka dirubah yang tadinya mencekam jadi nikmat. Ya. Jadi gitu para jemaah. Jadi kalau antum punya masalah, bilang saja hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah 450. Ya. Dengan ayat tadi Allah akan rubah hal yang susah jadi baik. La tukthir hammuk mangkutir yakun. Ya, jangan sedih. Apa-apa yang terjadi akan ditakdirkan Allah. Lau walima wa kaifa qaulul ham ya'tarif ala Allah alladhi khalaq. Orang yang mengatakan kata Allah, kalau seandainya begini akan tidak begini, kalau seandainya gini tidak akan gini. 5. Kenapa aku miskin, kenapa aku sakit, kenapa aku gagal, kenapa aku di PHK, kenapa aku gini, kenapa aku gini. Wa kaifa, bagaimana? Kata adalah qaulul hamak, itu ucapan orang-orang bodoh, ucapan orang-orang dulu, orang yang tidak punya hati yang tawakal kepada Allah. Kata qaulul hamak, orang yang memiliki bodoh hati, lalai hatinya terhadap keputusan Allah. Bilang saja kata Nabi, kalau terjadi apa-apa, bilang saja, Masya Allah, la quwwata illa billah. Segala sesuatu adalah datangnya dari Allah, tidak ada yang ya, Masya Allah, ya. Masya Allah. Apa yang telah dijadikan dari Allah pasti Allah akan terjadi. Alhamdulillah ala kulli hal, kata Nabi SAW. Jadi kalau kamu punya masalah apa-apa, punya hal yang menimpa diri kamu tidak suka, ucapan yang pertama kali kamu ucapkan adalah Alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang telah Allah kehendaki pasti akan terjadi. Itu. Jadi kalau kita kejadian apa-apa, jadi kalau orang Hadramut ini, bagus orang Hadramut ini. Jadi kalau orang Indonesia mungkin mendengar ini jadi janggal, tapi sudah biasa orang. Jadi kalau orang Hadramut itu dapat berita kematian saudaranya, kematian ibunya, kematian bapaknya, kematian anaknya, ucapan yang pertama kali dari lisannya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau orang yang bapakku mati kau bilang Alhamdulillah. Lucu. Itu sebenarnya sunnah. Adalah sunnah.
alhamdulillah, merasa menunjukkan bahwa dirinya ridho. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah SWT. Masya Allah, apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu para jamaah yang mulia. Ya, ucapan yang kenapa ya, kalau seandainya ya, dan bagaimana